Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan saya Dr. Imam, dokter yang bertugas pada hari ini ya. Kalau boleh tahu dan Bapak siapa? Bapak Budi. Bapak Budi. Untuk usianya, Pak? 44 tahun. 44 tahun. Untuk alamatnya, Pak? Di Jalan Saat. Jalan Saat. Bapak masih bekerja? Iya. Sebagai apa, Pak? Wira swasta. Oke. Untuk pendidikan terakhirnya apa, Pak? SMA. Oke. Baik, Bapak. Jadi sini kita melakukan pemeriksaan fisiknya pada Bapak untuk menilai fungsi saraf Bapak apakah masih bagus ataukah ada kelainan. Dan dimana mungkin nanti pas pemeriksaan agak kurang nyaman karena ada beberapa bagian tubuh yang expose seperti bagian paha ya, Pak. Ya. Apakah Bapak bersedia? Iya. Ada yang ingin Bapak tanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Boleh, dengan Bapak memeja pemeriksaan saya akan ceritakan terlebih dahulu. Baik, Pak. Baik, di sini kita akan melakukan pemeriksaan nervus auricularis. Boleh Bapaknya punten menghadap ke kanan ya, Pak. Jadi kita raba di sepanjang otot sternocleidomastoid. Kita raba, kita lihat apakah ada pembesaran, kita lihat juga konsistensi dan apakah terdapat nyeri tekan. Punten Bapak, apakah nyeri? Tidak. Oke, boleh Bapak menghadap ke sebelah kiri. Ini kita lakukan hal yang sama. Apakah nyeri, Pak? Tidak. Oke. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan nervus ulnaris. Boleh Bapak tangannya sini kita raba. Bapak harus relax saja ya. Kita raba di bagian sekitar siku pasien. Kita rasakan sarafnya di bagian media. Apakah terdapat pembesaran, konsistensi, dan apakah nyeri tekan? Apakah nyeri, Pak? Tidak ada. Oke, kita lakukan di tangan sebelahnya. Untuk Bapak, apakah nyeri, Pak? Tidak ada. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus carineus communis yang dimana minta pasien untuk duduk dengan sendi lututnya dalam posisi rileks. Boleh Bapak duduk. Punten Bapak, untuk pemeriksaannya kita naik ke tempat yang lebih tinggi ya. Tidak. Baik, Bapak, celananya sudah disingsikan ke atas. Kemudian kini saya akan meraba dari bagian belakang lutut Bapak. Jadi di sini akan ada saraf. Kita raba, kita palpasi 1 cm ke belakang. Kita evaluasi apakah terdapat pembesaran, konsistensi, dan apakah terdapat nyeri tekan. Apakah nyeri, Pak? Tidak ada. Oke, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan di kaki sebelahnya. Apakah nyeri, Pak? Tidak ada. Oke, baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus tibialis posterior, di mana sama posisinya Bapaknya duduknya berhadapan dengan saya. Lalu kita palpasi dengan posisi tangan kirinya menyilang di belakang malleus medial karena itu tendonnya dan ada arteri serta saraf. Kita palpasi secara bersamaan dengan posisi tangan menyilang. Kita bandingkan apakah terdapat pembesaran, kemudian apakah konsistensinya bagaimana, serta apakah terdapat nyeri tekan. Apakah ada nyeri tekan, Pak? Tidak ada. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus facialis. Di sini untuk pemeriksaan nervus facialis kita minta pasien punten Bapak boleh pejamkan matanya. Kita lihat apakah terdapat apakah matanya tertutup sempurna. Kita lihat dari depan serta kita lihat juga dari samping. Jika ada bagian mata kanan atau kiri yang tidak tertutup sempurna, bisa kita ukur menggunakan penggaris dan kita catat misalnya lagothalmus plus 3 mm untuk mata kanan ataupun mata kirinya. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan nervus ulnaris dan medianus, yang dimana ini pemeriksaan sensorik. Tangannya Bapak boleh diletakkan di pahanya. Jadi nanti saya akan menunjuk menggunakan pulpen ya, Pak, untuk di daerah tangannya. Boleh Bapak matanya dibuka terlebih dahulu. Nanti kalau memang dirasa ada yang saya sentuh, Bapak tunjuk juga bagian situnya. Apakah terasa, Pak? Nah, tunjuk. Oke, sekarang boleh Bapak dipejamkan matanya. Oke, boleh dibuka lagi, Pak. Kita lakukan di tangan sebelahnya. Boleh dipejamkan, Pak. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tes fungsi motorik untuk ulnaris, yang dimana untuk Bapak boleh tangannya. Di sini saya akan menggenggam 3 jarinya, itu dari jari manis, tengah, dan telunjuk, dan kita arahkan ke atas. Boleh Bapak tangannya diarahkan ke atas dan jari kelingkingnya digerakkan, Pak, keluar dan ke dalam. Setelah itu ditahan ke bagian paling luar. Saya akan memberikan dorongan. Kita lihat jika pasien kuat untuk menahannya, berarti fungsi otot dari pasiennya baik. Selanjutnya tangan sebelahnya, Pak, lakukan hal yang sama ya. Oke, boleh di paling jauh, Pak. Kita dorong. Untuk hasilnya fungsi dari otot pasien baik. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fungsi motorik nervus medianus, yaitu kekuatan otot ibu jari.
Boleh Bapak untuk jari telunjuknya jari jempolnya digerakkan sedikit ke dalam dan keluar. Setelah itu ditahan posisi paling jauh dan kita tekan. Kita lihat. Berarti untuk fungsi ototnya baik. Kita lakukan juga di tangan sebelahnya. Boleh ditahan Bapak. Oke, untuk fungsi dari otot atau motorik dari nervus medianusnya baik. Selanjutnya kita akan melakukan fungsi motorik radialis, di mana boleh Bapak menggenggam seperti ingin membawa motor ya Pak. Posisi ini ditahan Pak. Iya dok. Oke, untuk fungsinya baik dan tangan sebelahnya juga diperiksa. Untuk tangan kirinya juga baik. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fungsi sensorik dari tibialis posterior. Oleh Bapak kakinya diangkat ke paha. Sama ya Pak kayak yang tangan tadi. Jadi saya tunjuk, Bapak tunjuk juga. Iya dok. Oke, boleh dibuka dulu matanya Pak. Iya dok. Oke. Sekarang boleh dipejam matanya Pak. Iya dok. Oke, kita lakukan di kaki sebelahnya. Sama ya Pak. Iya dok. Boleh dipejam matanya Pak. Iya dok. Oke, untuk fungsi sensorik kembali, selanjutnya kita akan melakukan tes fungsi motorik dari nervus peroneus communis. Bapak kakinya diangkat tapi tumitnya tetap menempel di lantai ya. Oke, setelah ini saya akan tekan, Bapak boleh ditahan kakinya posisinya tetap seperti ini. Oke. Baik Bapak, alhamdulillah untuk pemeriksaannya sudah selesai. Dari semua pemeriksaan baik fungsi sensorik dan motorik Bapak dalam batas